Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana tadi perjalanan luar biasa. Kita dengan cuaca hujan tidak membuat semangat kita untuk datang di tempat ini berkurang. Amin. Apapun yang menjadi kendala dalam perjalanan tidak akan mengurangi sukacita kita bertemu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau datang bersyukur. Kita tinggalkan segala pekerjaan, masalah. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita mau datang berterima kasih, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami sangat bersuka cita pagi hari ini Bapa di surga. Dari Tuhan, Engkau sumber dari segala sesuatu Tuhan. Terimalah penyembahan kami yang lahir dari hati kami Tuhan. Oh Yesus, kami adalah persembahan itu yang kami mau berikan di hadapan-Mu. Mari lebih sungguh kita menyembah Tuhan. Ya ralabasik, ralabaya baso. Hirakataka ya ralabasik, ralabaya basa. Datang dengan ketulusan, datang dengan pujian-Mu, datang dengan hatimu yang menyembah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidah, puji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu hidup. Benar Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih dari hidup. Lidahku kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami meminta ampun kalau kami tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kami kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kecukupan yang sampai hari ini kami boleh rasakan. Kami mau berkata itu bukan karena kehebatan kami. Kami mau berkata itu semua karena anugerah daripada Tuhan sendiri.
Ampuni kami jika kami kurang bersyukur dengan penghidupan yang kami alami saat ini. Karena kami tahu banyak orang di luar sana, hidup mereka jauh daripada kami. Untuk itu Tuhan, saat ini terima kasih buat teguran-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Ralabasyik, Ralabataka ya Ralabasyik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Ralabasyik, Relebaya Sudi Ralabaya Kasu. Irasi Karalaburi Katika Yashi Karalabasuti Sanaralamu. Uraka Yasike Rebitiki Yabashuki Aralabataka Yabashike Yabasoke Yabatika Bayabashi. Rabotaka Kiralabaki Yasandaralabu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami menjadi umat Tuhan yang tetap terus bersyukur. Suka duka, cukup kurang, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sembuh tidak sembuh, kami percaya kepada Tuhan. Ditolong atau tidak ditolong, kami tetap percaya. Engkau berkati atau tidak Engkau berkati, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam tangan Tuhan, hidup berkenan. Kami menjadi orang-orang yang akan bertemu di awan-awan, menikmati perjamuan, menikmati perkawinan anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sampai akhir Tuhan datang akan mendengar suara-Mu, mendengarkan sangkakala. Kami akan menjadi pengantin-pengantin yang siap bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini yang sudah diberkati dan dilawat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh lambaikan tangan yang sudah menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Amin. Pada waktu ada perjumpaan di awan-awan, kita akan bertemu dengan Tuhan, menikmati perjamuan itu. Haleluya. Kita semangat memuji Tuhan. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan. Ini lagu lama. Mari kita, kalau ada yang belum familiar, kita juga belajar lagu ini. Pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di, sekali lagi katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Kita percaya kita umat Tuhan yang akan bertemu Tuhan di awan-awan. Lebih semangat kita mau katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Haleluya. Adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sekali lagi. Haleluya.
katakan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di dan anak Allah, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di dan anak Allah, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Lambaikan tangan bahwa Bapak Ibu semua, kita imani bahwa kita akan bertemu Tuhan di awan-awan. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kita percaya kita akan dengar. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku sekali lagi katakan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil. Amin. Katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi. Sekali lagi katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Mari katakan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku, sekali lagi katakan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima, berlimpahlah, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima, berlimpahlah, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Haleluya. Berikan sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Kita percaya sampai akhirnya kita akan tetap terus berada dalam kebenaran Tuhan. Kita akan dengar sangkakala itu, kita akan diangkat dan menerima perjamuan itu. Kita yang sudah terima Yesus, sukacita kita akan bertambah. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, lagu ini saya bawakan. Penciptanya mengatakan ini didedikasikan untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tapi saya percaya lagu ini buat kita semua. Kita jemaat-jemaat Tuhan harus melayani Tuhan, harus mengasihi dan mengiring Tuhan sampai akhirnya. Karena kita percaya mahkota kehidupan itu buat semua orang. Mari
Kita mau nyanyikan pujian ini sebagai doa kita sebelum kita mendengarkan firman. Haleluya Yesus. Tak akan pernah ku sesali. Amin. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Amin. Yes. Mengiringmu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau angkat ini dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Amin. Berapapun harga yang harus ku bayar, ini menjadi keyakinan dan komitmen kami Tuhan. Melayani, amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, yes Lord, mengiring-Mu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Lebih sungguh katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat sampai ku dapat, sampai ku dapat, sampai ku dapat, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami percaya pujian kami menjadi doa dan keyakinan kami bahwa satu kali kelak ketika Tuhan datang di awan-awan, kami akan berjumpa bersama-sama dengan Tuhan. Ini bukan menjadi ketakutan, ini bukan menjadi paksaan, tetapi menjadi sukacita kami di dalam mengiring Tuhan. Karena kami percaya ada mahkota yang menunggu kami. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Memberkati juga kami yang akan mendengarkan, dan kami percaya bersama-sama kami diberkati dan dimenangkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, Tuhan memberkati umatnya, amin. Haleluya, senang sekali pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah yang dilaksanakan pada pagi hari ini jam 8. Saudara-saudara, pengumuman akan disampaikan lewat grup WA bahwa minggu depan kita akan mulai pindah ya untuk ibadah. Karena dipastikan besok persis di mana saya berdiri di sini ya akan digali satu tiang, dan di belakang sana akan digali satu tiang lebar panjang 2 meter kali 2 meter ke bawah ya. Jadi kita tidak bisa pakai selama sekitar 2 minggu saja, 2 minggu atau 3 minggu. Pengumuman di tempat mana akan diberitahukan kemudian menyusul. Sebab rencananya semula kita pikir 3 bulan, 4 bulan, begitu ternyata konsultannya nggak mau lama-lama. Kalau bisa juga enggak pindah, Pak. Dia bilang gitu, tetap di sini saja enggak apa-apa. Tapi ini ibadah pertama saja sudah hampir penuh gitu ya. Belum nanti kalau digali lagi, belum ada tambahan ibadah kedua ya, nanti jam 10 maka kita mengambil keputusan untuk pindah hanya 2 minggu saja. 2 minggu atau 3 minggu, kurang lebihnya begitu saudara-saudara ya. Pengumuman akan menyusul, lagi pengumuman akan menyusul lewat grup WA. Saudara bisa membayangkan nanti tempat yang akan kita pakai, ukurannya adalah setelah ini dibangun semua 14 kali 15 meter persegi, cukup besar karena ini semua akan jadikan satu dengan sini. Ini akan diluruskan jadi 14 kali 15 meter persegi, cukup besar, dan satu tujuan saja kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Rumah kita bersama kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu ayat yang menjadi dasar buat kita. Tolong dibacakan 1 Tawarik ya. 1 Tawarik pasal yang ke-29. Ini ayat yang menjadi satu pengertian yang luar biasa dalam hidup saya dan dan saya bagikan kepada seluruh umat Tuhan tentang dasar pembangunan ini. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya, dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Iya, kita mungkin bukan pengalaman atau kita mungkin bukan orang yang punya pengalaman luar biasa. Mungkin secara umur mulai tahun 2005 kita di sini dan 2022 17 tahun ya.
Kita akan mengembangkan ini semua. Saudara-saudara mungkin masih muda dan sebagainya, tetapi pekerjaan ini besar. Pekerjaan ini besar. Sebab bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Katakan sama-sama, untuk Tuhan. Ya, ini pekerjaan besar, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Dan saya sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi dari ketua panitia dan seluruh panitia, istimewa juga seluruh jemaat yang ambil bagian dalam pembangunan ini. Tetapi juga di samping itu beberapa banyak orang di luar sana, saudara-saudara. Ada juga keluarga saya ya, yang ada di luar kota. Ada beberapa saudara yang sungguh-sungguh ikut ambil bagian dan yang terbeban. Karena mereka juga tahu pekerjaan ini besar dan bukan untuk manusia. Bukan untuk ketua panitia, bukan untuk Pak Hadi sebagai gembala. Tetapi dikatakan dalam Alkitab melainkan untuk Tuhan. Beberapa banyak saudara-saudara kita yang sekalipun tidak duduk di sini, tapi ada di luar kota Batam, mereka juga ambil bagian, saudara-saudara, ikut serta. Keluarga saya juga ikut serta, dan semua ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu kali tahun ini kita akan sudah melihat dan sudah bisa menggunakan satu tempat kira-kira 14 kali 15 meter persegi, juga ditambah dengan gedung yang samping. Ini masih lagi untuk sekolah minggu, ada kapel untuk doa malam, untuk youth, untuk baptisan air, untuk ruangan kantor di samping sana, 2,5 lantai. Doakan sebab kita tahu ini pekerjaan besar. Yang ikut mendoakan katakan amin. Doakan bukan di gereja, bukan di mulut saja, tapi segenap hati. Dan Daud menyediakan dengan segenap kemampuan, ayat yang kedua, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Karena apa? Daud cinta akan rumah Allahnya. Saudara-saudara, ini yang akan kita lakukan umat Tuhan bersama-sama. Saya juga sebagai gembala, bersama-sama kita lakukan pekerjaan besar. Tapi bukan sendiri, namun bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah kita akan lakukan hal besar. Yang percaya katakan amin. Lagi yang percaya katakan amin. Ya, baik saudara-saudara, kita akan melihat di dalam Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua, kita mendengar pembacaan firman Tuhan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya beri tema penderitaan orang benar, ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-7, perhatikan, iblis pergi dari hadapan Allah. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, ternyata begini saudara-saudara. Iblis apalagi dengan sekeping beling, ya saudara. Dan apa yang terjadi? Ayub mengalami itu semua. Bapak Ibu, Ayub ini bukan orang yang jelek loh. Ayub ini bukan orang yang jahat, tidak. Bahkan Allah memberikan rekomendasi beberapa saat yang lalu kita sudah melihat. Ayub ini adalah seorang yang saleh, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Ayub adalah seorang yang jujur. 4 hal ini dikatakan oleh Allah kepada iblis. Iblis, kamu tahu enggak? Ayub itu loh, dia orang yang saleh loh. Dia orang yang takut akan Allah. Dia menjauhi kejahatan. Dia jujur. Jadi ini rekomendasi dari Allah sendiri.
Bukan rekomendasi dari manusia biasa. Kadang-kadang saya memberikan rekomendasi kepada seseorang, ya, wah ini orang yang cukup saya kenal dan baik selama ini, ya. Itu memberikan rekomendasi, saudara-saudara. Oh ini orang jujur, oh ini orang rendah hati, oh ini orang bertanggung jawab. Saudara memberikan rekomendasi. Kalau yang memberikan rekomendasi seorang pemimpin atau seorang kepala daerah atau seorang kepala negara, wah luar biasa. Tapi ini yang memberikan rekomendasi adalah Allah sendiri. Saleh, Ayub itu saleh loh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, jujur. Ini gak perlu pakai sertifikat, saudara-saudara. Diucapkan dari mulut Allah sendiri, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia menyatakan hal itu. Nah, keindahan-keindahan atau hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Ayub. Pertanyaannya, apakah tidak membuat Ayub bisa mengalami penderitaan? Ternyata enggak. Ternyata Ayub mengalami penderitaan, saudara-saudara. Penderitaan apa yang dialami Ayub? Hartanya habis. Habis itu bukan memakan waktu lewat berapa lama. Ya, kadang-kadang pekerjaan tambah sepi, bulan depan tambah sepi, tahun depan tambah sepi, lama-lama habis. Berapa banyak ini perusahaan kena pandemi, saudara-saudara. Hotel-hotel kena pandemi. Satu saudara dia pas datang ke Batam dia cerita. Hotel yang megah, enggak tahu bintang berapa. Tetapi ketika nginap di sana, satu saudara ini, waduh kenapa kok sekarang maintenance-nya jadi enggak bagus. Kemudian dia ambil satu foto di kamarnya, ada kecoa mati, saudara-saudara, bukan meninggal, kecoa mati, saudara-saudara, di kamarnya. Dilaporkan, kenapa ini? Ini hotel bagus. Ternyata maintenance-nya kurang bagus. Kenapa? Karena zaman pandemi yang seperti ini. Juga beberapa rumah makan atau beberapa usaha-usaha lain. Tapi itu enggak sekonyong-konyong habis, bukan? Bukankah itu merupakan suatu proses? 1 bulan, 2 bulan, oh masih bisa bertahan. 1 tahun masih bisa bertahan. Akhirnya 2 tahun gak tahan. Dan akhirnya perusahaan itu atau hotel itu beberapa tutup, saudara-saudara. Ya? Tapi Ayub enggak bertahap-tahap. Langsung habis. Itu hartanya dirampok, habis. Bukan cuma dirampok, harta yang di tempat lain, saudara-saudara, kena petir, kena api dari langit, habis. Anaknya 10 habis, mati semua. Tubuhnya gatal-gatal. Saudara, dan istrinya juga mengata-ngatai Ayub. Ayub, hujat Allahmu, mati kamu. Nah, gitu. Ini istrinya yang ngomong. Waktu Ayub masih punya duit banyak, istrinya mungkin tidak ngomong-ngomong seperti itu. Tapi ketika Ayub habis, istrinya mengata-ngatai dan berkata, hujat Allahmu, matilah kau, begitu. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami penderitaan, tapi Ayub, saudara-saudara, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun dia mengalami penderitaan berat. Meskipun dia mengalami kesukaran hebat. Saya tidak tahu apa ada di antara umat Tuhan yang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Mungkin 1/10-nya aja nggak ada. Ya, kita mengalami 1/10-nya apa yang jadi pengalaman Ayub. 1 hari 10 peti mati, saudara-saudara, berjajar-jajar di rumahnya. Anaknya waktu pesta, kemudian rumah roboh. Dalam sekejap mati semua. Hamba-hambanya juga, pelayan-pelayannya juga mati semua. Bapak Ibu Saudara, itu yang dialami oleh Ayub. Pertanyaan kita, apakah cuma Ayub saja yang mengalami dalam Alkitab? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Contoh-contoh dalam Alkitab ini banyak.
Penderitaan orang benar itu banyak, contohnya juga banyak. Coba saya sebutkan. Sadra, Mesa, Abednego. Loh, ini orang benar. Ini orang cinta Tuhan. Dia mau menghadapi risiko apapun, sampai nyawa sekalipun. Dia cinta Tuhan. Sadra, Mesa, Abednego. Hananya Misail Asaria, nama aslinya. Ya, saudara, dia orang-orang yang sangat cinta Tuhan diperhadapkan kepada dapur api. Kalau tidak mau menyembah patung raja. Wah, dia nggak peduli Bapak Ibu Saudara. Dia tetap tidak bergeming. Mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. Ditolong nggak ditolong oleh Allah. Saudara, dilepaskan ataupun tidak dilepaskan oleh Allah. Diberkati ataupun nggak diberkati oleh Allah. Mereka tetap kompak tidak menyembah patung itu. Ini luar biasa loh. Saudara, ini orang benar. Nah, pertanyaannya kan begini. Apakah di tengah-tengah keadaan demikian Allah langsung mendemonstrasikan kemuliaannya sehingga mereka bisa langsung lolos dari dapur api itu? Enggak. Coba kita baca ayat itu dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita lihat Daniel pasal yang ketiga. Saya ingat ayat itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat pasal yang ketiga. Ayat yang ke... Ya, sebentar. 17 dan ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Simak baik-baik ayat ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Lagi ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia lepaskan. Tapi menarik sekali ayat yang ke-18. Menarik sekali ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja. Jadi begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan lepaskan. Saudara juga bisa berkata begitu. Jika Allah yang saya puja sanggup melepaskan saya, Dia melepaskan saya. Dia membebaskan saya. Jika Allah yang saya puja sanggup menolong saya, Dia menolong saya. Tetapi seandainya enggak, saya tetap tidak berpaling kepada siapapun. Saya tetap akan menyembah kepada Allah saya. Yang demikian katakan amin. Seandainya Dia melepaskan, sanggup melepaskan, Dia lepaskan. Seandainya Dia sanggup memberikan berkat, uang, harta dalam hidup kita, ngisi dompet kita. Seandainya Dia sanggup lakukan itu, iya, Dia akan lakukan. Tapi seandainya Dia tidak lakukan itu, saya dan saudara semua tetap beribadah kepada Allah kita. Yang mau katakan amin. Itu dewasa secara rohani.
Banyak orang kanak-kanak, saudara-saudara, kalau enggak ditolong ngambek dulu ya. Kalau enggak dijawab ya oleh Tuhan, saya tinggalkan Tuhan. Ya, kalau saya enggak dijawab, enggak dituruti kemauan saya enggak pelayanan lagi saya enggak mau pelayanan lagi saya tidak akan memberikan lagi persembahan karena Tuhan enggak tolong saya. Orang saya sudah lakukan ini itu, tapi kenapa saya ngalami seperti ini? Sadrak, Mesak, Abednego tidak. Bapak Ibu, bukan cuma Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah nggak langsung demonstrasi tolong loh. Dibiarkan tangannya diikat oleh para algojo yang kuat. Nanti saudara bisa baca. Kemudian algojo itu menggiring, dipilih oleh raja. Siapa yang kuat? Siapa yang hebat? Algojo ini. Nah, ketika digiring sampai dekat dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego tetap bertahan. Panasnya api luar biasa, membuat para algojo nggak tahan, mereka tumbang, mereka mati. Belum masuk dapur api sudah tumbang. Sadrak, Mesak, Abednego tetap jalan dan masuk dapur api. Raja lihat, wah, siapa itu? Tadi kan 3 orang. Sekarang kok 4 orang. Mereka kok berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Dan lewat beberapa waktu raja kaget. Raja heran. Panggil, suruh keluar. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego keluar, raja mendekati. Itu dicium-cium, saudara-saudara. Ya, kok nggak ada bau gosong. Wah, luar biasa. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Yang percaya bilang amin. Yang percaya yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nggak ada bau gosong pun. Bajunya tetap utuh dan orangnya tetap 3. Bapak Ibu Saudara, Tuhan turun dari sorga. Dengar pengakuan Sadrak, Mesak, Abednego. Seandainya Tuhan tolong saya, dia akan tolong. Seandainya enggak, saya tetap tidak akan menyembah patung. Saya tetap akan menyembah Tuhan. Tuhan enggak tahan di tahtanya. Dia turun sama-sama Sadrak, Mesak, Abednego dalam dapur api itu. Dan dapur api yang menyala itu bukan jadi panas, saudara-saudara, ketika Tuhan turun di sana, tapi ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Oh, ini satu hal yang indah. Daniel, dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Dihalang-halangi. Seluruh orang-orang di bawah Daniel iri, benci. Berusaha mencari-cari kesalahan Daniel. Mencari titik kelemahan Daniel. Mencari apa jadi kekurangan Daniel. Gak ketemu, Bapak Ibu Saudara. Dilihat semuanya baik. Administrasinya baik. Pekerjaannya baik. Tanggung jawab, kejujurannya luar biasa. Gak ada satupun kelemahan Daniel. Orang cari, ini dalam hal ibadah. Ketemulah dalam hal ibadah. Maka mereka ngomong kepada raja, selama sekian lama gak boleh orang beribadah kepada siapapun. Gak boleh orang mohon atau doa kepada siapapun kecuali kepada raja. Raja manggut-manggut saja. Ya benar juga. Oke, setuju. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Daniel tetap tidak bergeming. Hukumannya masuk dapur api. Ya. Hukumannya, masuk gua singa, bukan dapur api. Masuk gua singa. Saudara-saudara, tidak bergeming Daniel. Dia tetap berdoa. Dia tetap harap sama Tuhan. Dia tetap melakukan hubungan dengan Tuhan. Akibatnya, apakah Daniel lolos? Oh, jangan bicara lolos dulu. Ditangkap sampai raja yang kebingungan, saudara-saudara. Oh Daniel, kamu ditangkapnya. Iya, nggak bisa goyang. Sudah dimeteraikan itu undang-undang peraturan itu. Dan apa yang terjadi? Digiring sampai di mulut gua singa itu. Nyemplung Daniel masuk ke dalam. Dan di situ Daniel baru melihat kemuliaan Tuhan dalam gua singa itu. Loh, ini kesukaran orang benar. Daniel kan tidak tahu endingnya.
Kita yang baca Daniel pasal 6 tahu endingnya. Oh, Tuhan lepaskan ya Daniel ya. Loh, waktu itu Daniel kan enggak tahu, saudara-saudara. Ya, jalani saja. Masuk gua singa, ya ayo masuk. Tapi dalam gua singa itu ada hadirat Allah. Singa-singa itu tutup mulutnya, terkatup semua mulutnya. Gak ada satu pun yang ganggu Daniel. Kita pernah berhitung-hitung berapa banyak singa yang ada dalam gua singa itu. Gambar-gambar cuma gambar 3 ekor singa. Oh banyak saudara-saudara. Mengapa kok bisa bilang banyak? Setelahnya Daniel raja gantian menjebloskan orang-orang yang benci kepada Daniel. Bukan cuma orang-orang itu, sama keluarganya. Saudara saya dimasukkan dalam gua singa itu. Kalau singanya cuma 3 ekor, dikeroyok ratusan orang, mati singa itu saudara-saudara. Tapi singa-singa itu begitu banyak, 1 ekor pun gak ada yang menyentuh dan melukai Daniel. Siapa saja gak bisa menyentuh atau melukai umat Tuhan. Sebab Anda dan saya biji mata Tuhan. Yang percaya bilang amin. Anda biji mata Tuhan. Katakan kanan kiri, Anda biji mata Tuhan. Biarpun biji mata Tuhan kadang-kadang mengalami seperti Daniel. Tapi gak ada yang bisa sentuh Daniel. Bapak ibu saudara, Paulus dan Silas memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, menyatakan tentang Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Apa dosanya? Apa kesalahannya? Dan dia harus dijebloskan dalam penjara karena memberitakan Injil. Saya mau sampaikan kepada saudara umat Tuhan, kalau memberitakan Injil jangan menjelek-jelekan kepercayaan lain. Jangan mengata-ngatai kepercayaan lain, tidak boleh. Saya mengajar juga begitu, jangan ngata-ngatai kepercayaan lain. Jangan menjelek-jelekan agama lain, tidak boleh. Yang kita lakukan, beritakan saja tentang Yesus Kristus. Yang kita katakan adalah kabar baik. Menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan tentang anugerah Tuhan yang saudara dan saya alami, itu saja. Jangan kemudian mengata-ngatai, menjelek-jelekan, ataupun saudara-saudara membuat orang lain marah karena ulah perkataan saudara-saudara, mengata-ngatai kepercayaannya. Tidak, kita lakukan saja, kabarkan kabar baik. Seperti Paulus dan Silas. Dia kabarkan kabar baik. Menceritakan tentang Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Paulus dan Silas apa enggak mengalami penderitaan? Ngalami. Masuk penjara. Dibelenggu. Dicambuk. Penderitaan orang benar itu banyak saudara-saudara. Penderitaan orang benar itu banyak, gak sedikit. Kalau Anda menyadari hal ini, Anda mengerti hal ini, tetap posisi sebagai orang benar, sekalipun penderitaan itu datang, maka kita tahu Allah gak akan tinggal diam kok. Allah gak akan biarkan kok. Akan ada jalan keluarnya. Akan ada jalan keluputannya. Yang percaya bilang amin. Coba saya buktikan kepada saudara-saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 halaman 3. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Duh, banyak loh. Bilang kanan kiri saudara, kemalangan orang benar banyak, kasih tahu. Ayo kita rubah jalan pikir kita ya. Kalau kemarin-kemarin pikir kalau kita jadi orang benar, saya jadi orang benar,
jalannya seperti berjalan di atas kaca. Bukan di atas jalan aspal. Kadang-kadang jalan aspalnya berlobang, ya. Di atas kaca mulus. Gak ada gunduan-gunduan penghalang. Gak ada, mulus. Siapa bilang? Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Tuhan lepaskan. Tuhan lepaskan Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan lepaskan Daniel. Tuhan lepaskan Petrus. Tuhan lepaskan Paulus dan Silas. Kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan lepaskan. Ada campur tangan Tuhan di atas kepala orang benar. Ada campur tangan Tuhan, ada tangan Tuhan di atas kita semua. Yang percaya bilang amin. Sekalipun di lembah bayang-bayang maut loh saudara-saudara. Sekalipun rasanya tak masuk akal. Telur di ujung tanduk. Tak bisa lolos. Tak bisa lepas. Tapi ada pertolongan dari Tuhan yang gak pernah terlambat terjadi dalam hidup kita. Amin. Gak pernah terlambat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Datang dari mana pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kemana kita? Lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhanku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan saudara dari semuanya itu. Jadi kalau ada kemalangan-kemalangan dalam hidup saudara. Mungkin hari ini ada kemalangan-kemalangan datang dalam hidup saudara. Jangan putus asa, tetap jadi orang benar. Yang ngerti bilang amin. Tetap jadi orang benar. Loh Pak, kemalangan kok. Itu orang jahat. Kok gak ada kemalangannya Pak? Saya orang benar loh Pak. Saya orang benar loh. Kok ada kemalangannya? Tuhan tahu kapan saatnya. Kapan waktunya. Kapan timingnya. Untuk membebaskan umatnya. Melepaskan umatnya dari kemalangan-kemalangan itu. Dari dapur perapian yang menyala-nyala. Tahu waktunya Tuhan. Dia tahu kapan saatnya. Dilepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh sebab itu saya mau tetap jadi orang benar. Pertanyaan saya kepada seluruh umat Tuhan. Apakah saudara juga mau tetap jadi orang benar? Yang mau tetap jadi orang benar bilang amin. Yang mau tetap jadi orang benar bilang amin. Meskipun banyak kemalangan datang. Tapi Tuhan tahu kapan waktunya melepaskan kita. Mari kita tundukkan kepala. Hari ini, pagi hari ini. Ayo jadi tetap orang benar. Jangan mau ditipu oleh si jahat. Lihat tuh, kamu gak ditolong Tuhan. Percuma tetap hidup dalam kebenaran. Oh enggak. Tetap orang benar. Haleluya. Tetap jadi orang benar. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Dan tangan Tuhan ada di atas kita umatnya. Ku tak
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tundukkan mata saudara-saudara, tutup mata saudara-saudara. Kemalangan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Kasih tahu Yesus. Dan di kesimpulan khotbah ini, tetaplah jadi orang benar. Setia beribadah. Baca firman supaya mengerti kehendak Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dalam doa seperti Daniel. Tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan seperti Paulus, Silas, Petrus. Biarpun ada kemalangan untuk orang benar. Haleluya. Ayo mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bersyukur pada Tuhan di pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Terutama kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk taat kepadamu. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami pagi ini. Kami mau seperti Ayub. Kami mau seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego dan Daniel. Kiranya Tuhan yang menolong kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami kedapatan benar di hadapan-Mu. Karena kami percaya kemalangan-kemalangan kami banyak. Tapi kami tetap menjadi orang yang teguh, orang yang benar di hadapan-Mu. Sehingga Engkau meluputkan semuanya itu daripada kami. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan pagi ini. Kau berkati hamba-Mu, Gembala kami Bapak Pendeta, untuk Tuhan Hadi Setiawan. Kiranya Tuhan menolong selalu kehidupannya dengan damai sejahtera, kesehatan umur panjang. Ditambah-tambah hikmat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan mujizat selalu mengikuti kehidupannya. Sehingga kami bisa diajarkan sesuai dengan firman. Tolong keluarganya, istri dan anak-anaknya semua dalam pelayanan. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar saudaraku. Pengumuman yang pertama saudaraku. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kemungkinan besar nanti minggu depan kita akan pindah tempat untuk sementara. Karena dari berbagai hal saudaraku akan dibongkar saudaraku. Jadi saudaraku pantau. Ya, perhatikan di grup WhatsApp. Dan saudara yang mungkin belum ada di grup WhatsApp, nanti bisa ke belakang, nanti sama Pak Henok, Ko Henok, saudaraku, nanti akan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam grup WhatsApp, saudaraku, untuk GTI Bukit Zaitun, GBZ, sehingga saudara tahu semua pengumuman maupun segala hal yang berlaku di dalam gereja kita ini.
Yang kedua, setelah nanti pulang dari ibadah, semua ya ketua persekutuan sel kumpul sebentar di tempat ini. Ya, semua ketua persekutuan sel bisa kumpul sebentar di tempat ini, kita akan ada pengarahan-pengarahan. Yang ketiga, saudaraku, ini ada buku Kemah Suci, ya ada jilid pertama, ada jilid kedua. Ya, saudaraku kalau mau lebih dalam, ya belajar firman Tuhan, ini banyak sekali. Saya membaca Kemah Suci yang pertama, banyak ayat-ayat yang menjadi berkat bagi saya, saudaraku. Ini bisa saudara dapatkan. Beberapa hamba Tuhan, saudaraku yang lihat di YouTube maupun di Instagram maupun media sosial, membaca buku ini, saudaraku. Ya kemarin Bapak Gembala juga share ya di grup WhatsApp kita, hamba Tuhan yang begitu saudara mungkin tahu banyak dengan dikasih Tuhan untuk kesembuhan, kuasa kesembuhan, membaca juga buku ini, mempelajari buku ini. Saudara bisa dapatkan nanti di belakang dengan Kohenok juga atau dengan Ibu Gembala, 130.000 harganya ya, saudaraku. Tidak rugi membaca firman Tuhan, membaca banyak pengetahuan mengenai rohani. Saudara akan ditambah-tambahkan. Nanti pengumuman selanjutnya setelah ibadah ini saya akan sampaikan. Mas saudaraku, kita bangkit berdiri. Kami bersyukur pada Tuhan pagi ini, Tuhan. Kau yang sudah menolong kami di dalam segala hal, Tuhan. Kau berkati juga bangsa Indonesia, memberkati kota Batam di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, kota kami Batam ini. Dan dimanapun daerah-daerah saudaraku mengikuti live streaming pada saat ini, Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Tidak ada Tuhan malapetaka, tidak ada bencana yang menghadapi kota kami dan bangsa kami. Berkati pemerintahan kami, presiden kami, Bapak Jokowi dan segenap menteri-menteri ada TNI, Polri dan semua unsur pemerintahan. Kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, rencana kami pembangunan untuk rumah ibadah ini, rumah bersama ini Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun langkah demi langkah Tuhan, yang Tuhan sudah memulai bagi kami, pasti Tuhan juga akan menyelesaikannya. Kami percaya Tuhan akan mengutus setiap kami Tuhan, menjadi orang-orang yang terbeban Tuhan, untuk memikirkan bersama-sama, untuk melanjutkan pembangunan rumah ini sampai selesai Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan Kau menolong kami semua Tuhan. Kau memberkati kami, wilayah kami, Mitra Raya ini di mana kami hidup bergembala di tempat ini Tuhan. Hidup beribadah di tempat ini, Tuhan memberkati dengan limpah kasih-Mu. Sehingga wilayah Mitra Raya ini dalam keadaan aman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan kami percaya pada pagi ini Tuhan, kuasa urapan-Mu yang kuat pada ibadah tempat ini Tuhan. Kami juga Tuhan akan melihat juga kuasa dan urapan yang kuat juga terjadi di ibadah kedua nantinya di jam 10. Kiranya Tuhan membawa jemaat-jemaat-Mu ini makin mengerti, makin mengasihi-Mu lebih dalam Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkatilah kami dan kedangkanlah kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam setiap aktivitas-Mu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama kami, saya percaya, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa